Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dafa Munjaji di berita tentang informasi dan interview dalam reportase. Baik Permisa, di sini saya akan membacakan berita yang pertama, yaitu informasi dan interview dalam reportase. Di dalam informasi dan interview dalam reportase terdapat dua komponen. Yang pertama standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar. Apa itu standar kompetensi? Yaitu memahami teknik interview, reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Lalu kompetensi dasar yaitu memahami teknik interview, reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Lalu berita selanjutnya adalah wawancara. Nah, apakah wawancara itu? Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Lalu, apa itu reportase? Nah, reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik dari reportase. Selanjutnya adalah interview. Nah, apa itu interview? Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan, kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Selanjutnya, proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan yang pertama reporter atau wartawan atau interviewer, yang kedua narasumber, lalu yang ketiga kameramen. Lalu yang diharuskan dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama harus mempersiapkan diri, mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya kita mempunyai atau menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H, yaitu yang pertama what, yaitu apa yang terjadi, ada peristiwa apa. Yang kedua who, siapa. Yang ketiga when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat where, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Why, yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Lalu selanjutnya ada teknik di dalam melakukan wawancara. Agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti ini. Yang pertama, kumpulkanlah data selengkap mungkin. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dalam melakukan pendekatan awal. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele. Yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Lalu selanjutnya persiapan wawancara. Yang pertama, menguasai masalah. Yang kedua, menentukan arah permasalahan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, mengenali sifat narasumber. Yang kelima, membuat janji wawancara. Yang keenam, menyiapkan draft pertanyaan. Dan yang terakhir, menyiapkan mental. Hambatan dalam wawancara yaitu takut, grogi, khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan, terlalu melibatkan masalah pribadi. Lalu ada macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup, terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, dan bebas. Lalu selanjutnya ada reportase. Berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi.
Di sini ada tugas reporter, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan dan reporter untuk televisi. Lalu dikenal juga istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dengan dipilah menjadi beberapa jenis, antara lain reporter on the spot on the screen, lalu reporter on the spot of the screen, lalu ada reporter of the spot on the screen, lalu yang terakhir reporter of the spot of the screen. Oke, pemirsa, mungkin cukup sekian berita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.